Tertangkapnya aktor Gary Iskak menambah daftar panjang selebriti tanah air terkait penyalahgunaan narkoba. Gary ditangkap bersama dengan beberapa rekannya di Bandung, Jawa Barat baru-baru ini. Mendengar kabar penangkapan Gary terkait dugaan penggunaan narkoba dengan jenis sabu, sang istri Richa Novisa pun mengunggah pesan menyentuh melalui akun media sosial pribadinya. Jangan hakimi sebelum kamu tahu kebenarannya. Terima kasih teman-teman yang udah sayang sama aku dan suami. Support kalian sangat berarti untuk kami. Doakan kami selalu ya, agar kami kuat, sabar, dan tabah menghadapi badai cobaan dan ujian ini. Tutur Richa. Tidak hanya itu, usai penangkapan Gary, rumah kediamannya juga tampak sepi. Sang istri dan anak-anaknya tidak tampak batang hidungnya. Lantas, seperti apakah kronologi penangkapan Gary Iskak yang dilakukan oleh pihak kepolisian baru-baru ini? Seperti apa pula sosok Gary di mata warga sekitaran rumahnya? Ya, jadi anggota mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba. Kemudian dilakukan penyelidikan pengembangan dan akhirnya ditemukan 5 orang pada suatu rumah di sekitar Pasir Putih, Bandung. Nah, sehingga pada saat itu dilakukanlah penyergapan dan pemeriksaan terhadap kelima orang tersebut. Nah, akhirnya dilakukan pemeriksaan dan diperoleh ada bong, kemudian ada alat hisap, kemudian korek dan juga sisa penggunaan pada tempat tersebut. Sehingga dari dasar ini akhirnya dilakukanlah pemeriksaan urin terhadap kelima orang tersebut. Kelima orang tersebut ini berinisial pertama GI, kemudian TR, kemudian MA, kemudian DW, dan juga FS. Nah, dari pemeriksaan urin dari kelima orang tersebut menunjukkan positif menggunakan sabu jenis metavitamin. Hasil pemeriksaan urin memang menunjukkan jenis sabu metavitamin. Karena memang penangkapan terkait narkoba ini kan memang ada masa untuk melakukan pengembangan. Jadi 3 kali 24 jam plus 3 kali 24 jam lagi. Nah, jadi saat ini para tersangkanya tersebut masih dilakukan pemeriksaan. Pak RT mungkin juga. Saya coba hubungi Mbak Ica juga nggak ada di rumah, nggak ada di sini. Oh, kosong berarti rumah ini, Pak? Rumahnya ya mungkin ada yang jaga ya. Oh. Ada yang jaga, nanti saya coba cek juga. Baik, Gary baik. Kalau di lingkungan sini kita tadi saya sudah sempat sampaikan juga bahwa kalau di warga kami ini semua ini keluarga gitu. Makanya grup warga kami itu family gitu. Jadi nggak ada yang terabaikan lah kalau sama kita satu sama lain saling support gitu, saling dukung gitu aja. Penangkapan Gary Iskak terkait dugaan penyalahgunaan narkoba baru-baru ini bukanlah kali yang pertama. Sebelumnya pada tahun 2007 lalu, mantan suami Sabrina ini juga pernah ditangkap pihak kepolisian dengan kasus yang sama, dan pada kasus pertamanya, aktor berusia 48 tahun itu divonis 8 bulan penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Telah dilakukan penindakan oleh Reserse Narkoba Polres Metropolitan Jakarta Barat terhadap tersangka di jalan ini, Tol Pondok Indah, di jalan arteri Pondok Indah. Ternyata tersangka itu bernama Gary Iskak. Didapatkan ada padanya 0,3 gram psikotropika, ada padanya di dalam mobil. Memang penindakan ini bukan satu yang kebetulan. Kenapa? Karena memang merupakan satu
hasil lidik daripada anggota Sat Narkoba berdasarkan pengembangan yang ada di wilayah Jakarta Barat. Hanya saja pada saat akan melakukan penindakan di daerah Pondok Gede, Taman Mini, di sana ada kegiatan syuting. Ya, jadi kita tidak ingin kegiatan syuting itu menjadi terhambat atau menjadi stuck oleh kegiatan penindakan kepolisian. Sehingga pada saat yang bersangkutan keluar, kembali pada saat itu dilakukan langkah-langkah penindakan. Dan apa didapatkan ada padanya 0,3 gram psikotropika tersebut. Karena itu dibawa dan diproses dan akan diajukan ke pengadilan oleh Polres Metropolitan Jakarta Barat, khususnya Sat Narkoba. Sebelum tertangkap untuk kedua kalinya, Gary Iskak pun pernah memutuskan untuk hijrah dan meninggalkan hingar-bingar dunia hiburan sejak tahun 2013 yang lalu. Lantas, Gary mengubah penampilannya dan gaya hidupnya. Terlebih lagi pada tahun 2021 kemarin, Gary sempat alami koma sebelum akhirnya dinyatakan sembuh dari penyakit liver dan hepatitis C yang dideritanya. Maka, seperti inilah kisah hidup perjalanan hijrah Gary Iskak. Mencari yang terbaik aja lah, kita juga kan manusia biasa, nggak mungkin sempurna. Selalu pasti ada salahnya apapun itu. Tapi kita selalu untuk mencoba taubat terus sama Allah. Nggak juga sih, sekarang sih nggak. Tapi kita gimana menghadapinya aja, gitu, mengakali supaya nggak gimana gitu. Karena kan kalau di Quran jelas, di ayat berapa tuh saya agak lupa. Menyakiti diri sendiri itu dosa. Karena kalau dihilangin pakai laser itu sakit banget, Pak. Ini dosa. Ya kalau kita tobatan nasuha, ya insya Allah kalau memang kita dikabulkan sama Allah, semua dosa-dosa dihilangin tapi jangan diulangi. Misalnya, walaupun mereka sudah dewasa bisa mencari uang sendiri, kalau bisa jangan. Karena di agama melarang itu semua. Pasti karena saya tahu saya jelek dulu memang. Tapi bukan berarti jadi kayak saya. Kasih pengertian. Kan sekarang teknologi udah canggih dan memang udah transparan gitu, belak-belakan, nggak kartun, nggak apa, semua yang ada di handphone itu semua disediakan. Itu yang bahaya juga kalau anak-anak yang masih kecil main handphone, jadi takutnya arahnya malah kemana-mana. Kalau penyakit saya itu nggak bisa 100% baik lagi kayak dulu. Udah intinya itu. Jadi kalau kadang-kadang kalau udah capek udah harus istirahat. Saya kan kena liver cirrhosis. Dalam arti cirrhosis itu kan mengecil dan mengeras. Nggak bisa baik lagi 100%. Jadi memang kadang-kadang suka masih kalau capek ya harus dijaga sih. Pola makan, pola tidurnya semua dijaga. Ya santan itu nggak boleh. Banyak banget. Kalau cuman dijalani bener-bener ya makan bubur ya bubur doang. Buburnya sama kalau telur ya putihnya doang. Itulah salah satunya. Jalanin aja, karena kalau saya terlalu muluk-muluk nanti malah takutnya gimana-gimana. Kemarin saya udah nyobain seperti itu, takutnya malah orang apaan sih lu terlalu begitu banget. Jadi ya udahlah, enjoy aja. Yang penting dalam hati saya Allah nomor 1.